Selamat pagi dan selamat bertemu kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya ingin berkongsi kebenaran firman Tuhan sebagai sentapan rohani bagi kita dalam kita menghadapi situasi yang begitu susah masa kini. Baiklah, sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang punya firman, pada saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kehendak itulah yang membuatkan kami untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, demikian juga para pendengar. Tuhan buka hati mereka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu kongsikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami siap untuk mempelajarinya. Haleluya. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan nanti kita akan melihat Roma pasal 11 ayat 33 dan ayat 36. Saya ulang ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah itu kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kedua teks ini saya simpulkan menjadi satu tema, yaitu rahasia untuk mengenal kehendak Allah. Rahasia untuk mengenal kehendak Allah. Apa rahasianya untuk mengenal kehendak Allah sesuai dengan teks firman Tuhan ini? Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Allah mempunyai rencana yang sungguh indah bagi semua ciptaannya. Apalagi setiap manusia, makhluk ciptaan Allah yang sungguh amat baik, yang diciptakan oleh Allah menurut gambarnya Allah. Allah punya rencana yang sangat baik. Namun ada pertanyaan yang seringkali menjadi persoalan. Ada pertanyaan yang seringkali menjadi masalah. Pertanyaannya begini: apakah rencana Allah bagi saya? Yang kedua, apakah kehendak Allah yang khusus bagi pribadi saya? Dua pertanyaan ini seringkali diajukan yang menjadi persoalan bagi manusia masa kini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu yang menjadi subjek pembahasan saya dalam khotbah ini bukan pada persoalan apa, tetapi persoalannya bagaimana. Saudara pendengar, oleh itu pada kesempatan ini saudara, saya tidak berbicara apa kehendak Allah bagi saya.
Bukan kepada apa ya, tetapi bagaimana saya mengetahui kehendak Allah. Nah, itulah fokus pembahasan kita. Bagaimana cara saya, saudara, untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup saudara. Demikian pun Rasul Paulus menekankan hal ini kepada satu jemaat yang disebut jemaat Efesus. Kita perhatikan di Efesus pasal yang kelima, ayat 17, yang berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi Paulus menekankan bahwa betapa pentingnya setiap orang percaya itu mengerti, mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupannya. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara untuk mengetahui kehendak Allah itu? Bagaimana cara kita untuk mengerti kehendak Allah itu dalam hidup kita? Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita mempelajari rahasia untuk mengenal kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita berdasarkan dua teks yang sudah kita baca tadi. Rahasia yang pertama adalah, kita perhatikan di ayatnya yang pertama. Di situ ditekankan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Nah, artinya rahasia yang pertama adalah persembahan tubuh. Jadi kata menasihat di sini kalau kita lihat dari bahasa Yunani klasiknya yaitu parakalio. Dan parakalio ini adalah satu istilah yang digunakan pakai dalam ketenteraan, yang punya arti menguatkan, meneguhkan. Jadi kata ini biasanya dipakai oleh panglima perang ya, panglima tentara. Kalau dia mau mengutus tentaranya untuk berperang, dia menasihatkan, dia meneguhkan, dia menguatkan supaya tentaranya bersemangat berhadapan dengan musuh. Itulah istilah menasihatkan. Jadi di sini Rasul Paulus mengambil posisi sebagai panglima tentara untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dengan kata lain menasihatkan jemaat di kota Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan, mengapa Paulus mengatakan supaya mereka mempersembahkan tubuh kepada Allah? Supaya manusia boleh mengenal kehendak Allah apabila manusia mempersembahkan tubuh kepada Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak mengenal, saya tidak tahu kehendak saudara. Kalau andai kata saudara tidak mempersembahkan hidup saudara kepada saya. Saya mengibaratkan seorang perempuan tidak dapat mengenal kehendak, atau perempuan tidak boleh mengetahui kehendak seorang laki-laki. Tetapi apabila perempuan itu mempersembahkan tubuhnya kepada lelaki itu menjadi suami istri, maka perempuan itu boleh mengetahui kehendak sang laki-laki. Jadi demikianlah dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sang pencipta, bagaimana mungkin kita boleh mengetahui kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita? Ini sangat penting. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah pikiran kita, hati kita, perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita kepada Allah. Apabila seluruh eksistensi, keberadaan kita serahkan kepada Allah, maka kita boleh mengetahui kehendak Allah itu dalam hidup kita. Saudara pendengar, di situ juga Rasul Paulus mengatakan, mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang suci, dan yang berkenan, yang sesuai dengan kemahuan dan kehendaknya Allah. Nah, inilah penekanan penting yang Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di kota Roma, supaya mereka tahu, mereka mengenal kehendak Allah. Rahasia yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kepada Allah.
supaya manusia boleh mengetahui kehendak Allah di dalam hidupnya. Rahasia yang kedua, bagaimana cara untuk mengenal kehendak Allah itu? Kita perhatikan di Roma 12 ayatnya yang kedua, yaitu perubahan hidup. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, persembahan diri itu menuntut adanya perubahan pola hidup kita, cara pikir kita, nilai-nilai hidup kita. Jadi Rasul Paulus menyatakan dua cara ini untuk menciptakan pola hidup yang berubah. Yang pertama dari cara negatifnya. Paulus menegaskan begini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi Paulus mengungkapkan kata ini seperti ini, janganlah kamu terus-menerus diserupakan dengan dunia ini. Dengan ungkapan tersebut, Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa jika mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah Sang Pencipta, mereka janganlah diserupakan dengan dunia ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menyerupakan mereka dengan dunia ini? Siapa? Apakah diri mereka atau dunia mereka itu? Bukan diri mereka yang menyerupakan mereka menjadi serupa dengan dunia, tetapi dunia mereka itulah yang berusaha untuk menyerupakan mereka supaya mereka ini menjadi anak-anak dunia, keluarga dunia. Kalau kita ambil contoh Daniel ya, waktu mereka ditawan di Babel, orang-orang Babel berusaha mau supaya Daniel meniru budaya orang di Babel, tetapi Daniel memiliki suatu prinsip hidup. Dia tidak mau meniru, dia tidak mau mengikut gaya hidup orang Babel. Nah, oleh sebab itu saudara, dunia berusaha untuk menyerupai kita supaya kita hidup serupa seperti dunia ini. Nah, oleh sebab itu Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, maka terjadilah perubahan hidup, pola pikir kita. Itu dari segi negatifnya. Dari segi positifnya, Paulus menegaskan begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Nah, jadi Paulus mengatakan begini, hendaklah kamu terus-menerus diubah melalui perubahan, pembaharuan budi atau cara pikirmu. Jadi perubahan total yang terus-menerus dari dalam dan keluar melalui tindakan. Jadi itulah sasaran dan itulah yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita mempersembahkan diri kita secara total dari hari ke hari kepada Allah, maka kita akan mengetahui apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah dua rahasia bagaimana cara mengenal kehendak Allah bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kepada Allah secara total, menyeluruh. Lalu rahasia yang kedua, mengubah pola hidup, tingkah laku, kelakuan, cara pikir kita dan sebagainya. Kenapa mengubah pola hidup? Karena kita sudah mempersembahkan hidup kepada Allah. Dan Allah yang mengendali kita, Allah lah yang mengontrol hidup kita. Inilah yang saya ingin kongsikan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami, supaya kami boleh mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Ada dua hal yang Rasul Paulus tekankan, supaya kami mempersembahkan hidup sesungguhnya kepada Tuhan secara total, dan mengubah pola hidup kami. Supaya itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan para pendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.